Kendati kontestasi pemilu presiden masih 3 tahun lagi, tapi sejumlah tokoh nasional sudah mulai masif melakukan sosialisasi. Di antaranya dengan pemasangan baliho berukuran cukup besar di hampir semua kabupaten kota di NTB. Dalam politik, 3 tahun relatif singkat bagi seorang kandidat yang mau mencalonkan diri di kontestasi politik seperti pemilu presiden. Saat ini ada 2 tokoh nasional yang menonjol dalam melakukan sosialisasi, yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pertanyaannya kemudian, efektifkah pemasangan baliho itu untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas 2 tokoh itu di masyarakat pemilih di NTB? Telah bersama saya pengamat politik Pak Dr. Saiful Hamdi. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah Mas Yani, Ya, masih sehat. alhamdulillah kalau begitu. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi dengan beliau terkait dengan kontestasi Pilpres di NTB begitu. Ya, Kita tahu sendiri bahwa Pilpres masih 3 tahun lagi, ya, tetapi hampir sejumlah kandidat yang disebut-sebut ingin mencalonkan diri pada Pilpres mendatang sudah mulai tebar pesona. Terlihat di hampir semua kabupaten kota di NTB ini mereka sudah memasang alat peraga sosialisasi yang cukup masif begitu. Tetapi memang ada 2 tokoh ini yang memang kelihatan cukup masif sosialisasinya untuk saat ini, yaitu Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Nah, kalau dari pengamatan Pak Dr. Saiful Hamdi ini terhadap 2 tokoh ini yang kita bisa bilang saat ini cukup masif sosialisasi baliho-balihonya di hampir semua kabupaten kota di NTB ini, sejauh mana sih efektivitas baliho-baliho tersebut untuk bisa menggait suara pemilih untuk saat ini begitu? ya, terima kasih Mas Yani. Ya, saya kira ini isu yang perlu dibedah ya, karena beberapa calon sudah mulai muncul ini balihonya di mana-mana, tidak hanya di NTB, tetapi juga di seluruh wilayah di Indonesia. Kalau kita lihat kemarin ada di Surabaya, kemudian Makassar. ada di Makassar, dan 2 yang paling menonjol kalau kita lihat di sini yaitu Ibu Puan Maharani, kemudian ada Pak Airlangga Hartarto. Ya, kalau saya melihat begini, ini kan sebenarnya udah era digital ya. Baliho-baliho ini saya tidak menyatakan itu tidak punya pengaruh, tetap ada pengaruhnya karena ini sebagai media sosialisasi ya. Ketika orang lewat di jalan, pasti orang melihat ini foto siapa begitu. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa kampanye digital itu jauh lebih efektif. Kenapa kemudian kemarin Pak Ganjar Pranowo surveinya naik karena dia memang sangat aktif di media sosial. Beliau aktif di Instagram, kemudian aktif di Twitter, di Facebook. Nah, ini yang kemudian bisa mudah untuk diingat oleh masyarakat, karena masyarakat kita sebagian besar sekarang ini sudah mengkonsumsi dunia digital. Ya, oke, saya kira itu penting juga ya, yang katakanlah baliho ini saya melihat walaupun misalkan ya tadi saya katakan tidak begitu efektif ya untuk konteks sekarang, tentunya dunia digital lebih berpengaruh. Tetapi bagaimanapun ya ini juga salah satu media yang bisa menjangkau siapapun. Kita tahu jalan ini kan semua orang harus melewati kan. Betul. Orang-orang dari kampung, dari mana-mana bisa lewat, bisa lihat wajah siapa ini begitu kan. Nah, kalau kita bicara 2 tokoh ini saya pribadi melihat mungkin Ibu Puan lebih populer ya. Dua-duanya populer karena mereka sebagai ketua partai politik, Pejabat publik dan mereka di satu koalisi sekarang. Nah, untuk catatan Ibu Puan sendiri, saya melihat beliau gerakannya cukup masif ya, sejak mendeklarasikan diri sebagai calon
presiden ataupun calon wakil presiden. Tapi kalau saya baca arahnya kayaknya beliau menjadi calon wakil presiden ya. Gitu, ya. Nanti koalisi besar akan muncul ini kalau saya baca arah politik ya, yaitu Bapak Prabowo Subianto, kemudian kemungkinan besar wakilnya Ibu Puan Maharani. Karena ini dua bisa kita katakan dua-duanya nasionalis, punya anggaplah partai komando gitu kan. Ada istilah partai komando. Jadi kalau di atas bilang A ya yang sampai di bawah bilang A gitu ya. Ini saya kira kekuatan yang luar biasa. Apalagi misalkan nanti siapa tahu PKS bisa bergabung kan. Wah, ini kayak apa ini? Koalisi pemerintahan dari Pak Prabowo nanti. Untuk catatan di NTB, ini yang bisa kita lihat ya dari hasil perolehan kursi di pemilu kemarin. Memang Golkar kan dapat 10 ya. PDIP dapat 4 kursi ya di provinsi. Ya tentu kalau dari segi perolehan ya, kuantitas perolehan ini tentunya Golkar sangat leading di sini. Bahkan mereka menjadi ketua DPRD. Secara infrastruktur mereka sangat kuat ya, secara mesin politik. Nah, tetapi bicara kefiguran ini saya kira Bu Puan masih punya greget yang lebih lah begitu ya. Karena beliau kita tahu terahnya Soekarno, kemudian anaknya ketua umum partai besar penguasa ya, Ibu Megawati. Jadi saya melihat di sinilah ada keunggulan Ibu Puan dibanding Pak Erlangga Hartarto. Ya, artinya kalau menurut pandangan Pak Dokter sendiri, kalau kita bicara dalam konteks pemilih di NTB ini, Ibu Puan jauh lebih laku lah ketimbang Pak Erlangga begitu. Meski memang catatannya bahwa infrastruktur Partai Golkar itu sebagai parpol pendukung Pak Erlangga itu jauh lebih kuat, tetapi dari sisi kefiguran Ibu Puan lebih unggul begitu Pak Dokter. Ya, menurut saya pribadi, secara kefiguran Ibu Puan ini pelan-pelan udah mulai merangkak ya, udah mulai naik, udah mulai dikenal publik di mana-mana. Dan beliau saya lihat banyak sekali undang-undang yang yang diproduksi, walaupun ada kontroversi kemarin persoalan undang-undang HIP ya, yang ideologi Pancasila, yang kemudian ada juga undang-undang Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi juga. Tetapi sudah ada dilihat lah saya lihat dari dewan kita ini, dewan di pusat. Nah, catatan kita memang untuk Bu Puan ini, di sini kan beliau punya basis nih dari teman-teman di Bali ya. Ya sebagian juga orang Sasak pasti ke beliau. Terus kelompok Abangan juga. Dan ya orang Sasak ini banyak juga komunitas Abangan. Iya, komunitas Abangan. Sejarah mencatat bahwa kenapa kemudian Partai Komunis ya banyak sekali korbannya dulu di NTB ini banyak yang pro nasionalis begitu kan. Nah, ini saya kira salah satu keunggulan dari Ibu Puan Maharani. Walaupun di sisi lain Golkar ini kan punya mesin partai ya, menjadi partai penguasa di NTB. Cuman yang kita lihat ketika dalam kasus pilkada, pilpres, ya, mereka sepertinya agak tidak solid begitu, tidak solid di bawah ini. Ya tentunya juga nanti mungkin Mas Yani, ini kan belum ada survei juga ya, kan masih pembacaan kita lah di awal ini. Terhadap dua figur ini, baru bicara dua figur ini. Ya, kita bicara dua figur ini. Tentunya nanti kan ada juga pengaruh siapa pasangannya kan. Siapa pasangannya. Seandainya misalkan Ibu Puan ini berpasangan dengan Pak Prabowo, saya melihat mungkin kemungkinan besar suaranya luar biasa di NTB nanti. Karena kita tahu pencinta Pak Prabowo banyak di NTB. Nah, tetapi mungkin ketika bicara masifnya sosialisasi kedua tokoh ini, apakah dari pandangan Pak Dokter ini tidak akan menimbulkan resistensi atau hal yang sebaliknya begitu dari publik begitu di tengah kondisi masyarakat kita yang sekarang kondisinya serba sulit akibat pandemi ini, terus pemberlakuan PPKM ini yang banyak kita ketahui bahwa kan dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini kan masyarakat tidak bisa seperti biasa kehidupan normalnya begitu. Bahkan kita tahu sendiri kan bagaimana pedagang ampenan, bahkan bukan di ampenan aja, hampir di seluruh
kabupaten kota di NTB itu sudah angkat bendera putih, artinya mereka sudah menyerah dengan kondisi yang ada begitu. Apakah ini tidak akan menjadi sebaliknya begitu, artinya akan menimbulkan antipati dari publik terhadap dua tokoh ini begitu? Ya. Iya, saya kira ini isu yang sangat menarik Mas Adi, Iya, ya. iya. Bagaimana PPKM ini sebenarnya memiliki dampak yang luar biasa. Iya, iya. Jadi dampak PPKM ataupun lockdown ini kita tahu jauh lebih besar daripada dampak COVID itu sendiri. Iya, iya, iya. Cuman kalau kita lihat dari catatan beberapa negara ya, termasuk di Thailand kemarin saya sempat nelpon teman lah berbicara tentang kondisi di sana. Ternyata mereka juga lagi lockdown di Thailand. Kemudian di beberapa negara, Australia paling ketat ya. Australia itu nggak boleh orang luar masuk ya. Jadi bandaranya itu benar-benar ditutup. Ini sebagai bentuk proteksi. Nah, ada beberapa negara memang saya lihat agak longgar ya, kayak Amerika ya. Jadi mereka berpikir ulang begitu mau melockdown ya. Kasusnya paling tinggi kan di Amerika itu hampir berapa juta ya. Kita di Indonesia sebenarnya nggak kecil ya kasusnya di Indonesia ini. Nah, terkait dengan itu terus cuman yang meninggal banyak di Indonesia nih, yang meninggal banyak ya. Kasusnya kecil tetapi yang meninggal banyak. Nah, di Amerika kasusnya banyak tetapi yang meninggal ya saya tidak mengatakan tidak banyak tetapi tidak sebesar yang sembuh begitu ya. Jauh dari jumlah yang sudah sembuh. Nah, ini mungkin pemerintah perlu juga melihat ini sebagai potret bagaimana sebenarnya untuk menekan angka COVID-19 ini. Saya sih berpikir begini, dari sekian ribu triliun yang digelontorkan pemerintah, seharusnya kan yang disasar rumah sakit yang perlu diperbanyak. Kita ini justru terlalu fokus kepada penyekatan. Jadi di rumah sakit tidak ditangani dengan baik, ya artinya dengan kekurangan fasilitas kita ya, bukan karena dokternya tidak baik, tetapi karena fasilitas kita yang kurang, kekurangan oksigen. Justru kita sibuk menangani yang sehat kan begitu. Jadi orang dicari-cari ada virusnya apa enggak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kemudian, Pak Dokter. Di tengah kita sebutlah kegamangan pemerintah dalam mengatasi persoalan pandemi ini, dan kita tahu ini kan figurnya Pak Erlangga ini kan menteri koordinator perekonomian, dan kita tahu sendiri dia panglima yang diserahkan wewenang oleh Pak Jokowi untuk menjadi koordinator penanganan pandemi ini, pemulihan ekonomi pandemi kan. Nah, kita bicara juga Pak Puan ini kan ketua DPR, dia punya legislasi di situ dan punya kekuatan untuk penganggaran segala macam. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu sendiri manuver kedua tokoh ini kan cukup masif begitu. Nah, sehingga dengan kondisi yang sebaliknya dihadapi rakyat yang banyak mengalami kesulitan, muncul selentingan begitu. Kenapa tidak biaya baliho yang mereka gunakan itu diberikan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesusahan gitu, ketimbang sebar baliho kiri kanan dengan harga yang cukup fantastis begitu, sementara kondisi yang ada masih banyak masyarakat kita yang menjerit begitu. Kenapa tidak itu diberikan untuk masyarakat begitu, Pak Dokter? Ya, lagi-lagi mungkin ini kita bicara dua hal ya. Ini kan persoalan strategi politik. Politik harus jalan, pandemi juga jalan. Mungkin ini cara berpikir politik. Pandemi jalan, politik juga jalan. Jangan sampai mereka kalah start begitu. Memang secara realitas ini kan banyak sekali resistensi dari masyarakat. Misalkan kemarin di Surabaya atau di Madura kalau tidak salah ya. Solo juga ada kemarin. Solo juga begitu. Dan lain-lain. Vandalisme lah terhadap baliho tokoh-tokoh ini begitu. Artinya kan itu sebagai ekspresi publik ya. Kita melihat ada figur yang bagi mereka mungkin tidak punya rasa empati kepada masyarakat yang lagi kesusahan. Kemudian ada baliho di mana-mana yang sangat mewah begitu ya, dengan saya kira sewanya juga tidak sedikit. Pasti. Tetapi lagi-lagi Mas Hani, ini persoalan strategi politik ya. Nggak bisa kemudian satu aja jalan kemudian yang lain tidak begitu kan. Kita apresiasi lah tokoh kita ini, tetapi jangan lupa juga mungkin ada strategi-strategi lain yang bisa mereka gunakan selain baliho tadi itu. Misalkan ya kemarin udah mulai kayaknya Bu Puan mengkritisi pemerintah betul. Persoalan insentif tenaga kesehatan belum juga turun. Nah, ini menurut saya perlu ada strategi lain
Selain baliho tadi itu, nah misalkan mereka bisa aktif turun ke lapangan, bisa membantu masyarakat. Saya kira ini yang lebih dibutuhkan oleh kedua figur ini. Ya tentunya ekspresi tadi memang nggak bisa kita salahkan mereka ya. Kalau mereka mau coret, mau ini, ya walaupun PDIP kita baca juga mereka mau melaporkan begitu. Tetapi ya itulah ekspresi publik ya. Ketika di situasi pandemi ini ada tokoh-tokoh yang mencoba untuk kampanye begitu ya. Ya saya kira wajar lah kalau ada respon yang negatif dari masyarakat. Ya, terkait dengan Partai Golkar atau Pak Erlangga lah begitu. Kita tahu sendiri pemenang pemilu di NTB ini adalah kan Partai Golkar. Terbukti dengan mereka menjadi peraih kursi terbanyak di DPR Provinsi, 10 kursi pada pemilu 2019. Dan pada pemilu presiden 2024 ini, kalau pandangan Pak Dokter sendiri kan kita lihat bahwa ini kan besok ini pemilu Pilpres sama pemilu legislatif ini akan digelar serentak, akan berlangsung bersamaan. Kalau tidak salah itu berdasarkan kesepakatan antara KPU RI, DPR RI dan pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri, bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif itu akan digelar tanggal 27 Februari 2024 serentak. Ini artinya kalau menurut pandangan Pak Dokter, apakah kemenangan di pileg itu akan berkolerasi dengan kemenangan di pilpres begitu? Karena kalau kita mengacu pada pemilu-pemilu sebelumnya, Golkar ini kan seringkali menjadi partai pemenang lah. Buktinya kemarin mereka sempat jadi ketua DPR RI, tetapi mereka tidak pernah bisa jadi presiden kadernya begitu. Nah, kalau pandangan Pak Dokter seperti apa? Ya mungkin ini persoalan sejarah juga ya. Kita tahu bahwa Golkar ini sudah berkuasa 32 tahun ya, zamannya Pak Soeharto. Tetapi setelah itu kemudian mengalami dinamika yang luar biasa dan terpecah ke beberapa partai ya. Misalkan ketika Surya Paloh kalah, kemudian beliau membentuk Nasdem. Begitu juga Pak Prabowo kalah di di konvensi pemilihan ketua partai, kemudian beliau membentuk partai yang lain. Nah, saya kira Golkar ini perlu kerja ekstra ya untuk menghilangkan. Saya tidak mengatakan ada trauma publik, tetapi ada semacam kekhawatiran begitu. Misalkan banyak masyarakat kita yang tidak mau Golkar kemudian menjadi pemimpin di negeri ini. Nah, ini yang menurut saya mungkin PR bagi teman-teman kita di Golkar. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau kita bicara dalam konteks NTB kemudian, nah di NTB juga ngomong dalam 3 periode ini ya mereka kan kalah terus menjadi. Artinya apakah kemungkinan besar hasil pemilu legislatif itu akan berkolerasi dengan kemenangan di pilpres begitu? Nah, ini yang menarik Mas Yani. Kalau ini yang menarik Amerika, karena ini akan berlangsung secara serentak pada hari yang sama. Jadi di situ nanti masyarakat tidak hanya mencoblos anggota legislatif, tetapi juga akan mencoblos presiden pada waktu hari yang bersamaan. Saya kira selalu berbeda hasilnya ketika suara partai dengan suara pilpres. Karena kalau kita bicara pilpres ini kita berbicara kefiguran siapa tokoh-tokoh yang dicintai oleh masyarakat. Bisa saja dia bukan tokoh partai, tetapi dia bisa berkuasa, dia bisa terpilih. Nah, tetapi kalau bicara pemilu ya di legislatif ini kan bicara persoalan status quo saya lihat. Ketika calon incumbent, mereka yang punya modal, punya infrastruktur yang lebih kuat dari calon-calon lain, sehingga sulit untuk dikalahkan. Tetapi kalau bicara pilpres, ini selalu hasilnya berbeda dengan hasil pemilu. Pembacaan saya bisa saja ya akan terulang bahwa ini tidak akan berkorelasi dengan hasil dari pemilu dengan pilpres. Artinya kita berandai-andai lah,
seandainya Golkar menang pemilu legislatif di NTB, peraih suara terbanyak di DPR provinsi, tidak secara otomatis dia juga akan bisa unggul di Pilpres begitu. Ya, fakta dari hasil-hasil pemilu sebelumnya kita lihat bahwa selalu berbeda ya, hasilnya selalu berbeda. Ya termasuk kemarin misalkan ya, Golkar kan di koalisinya pemerintah. Koalisi pemerintah. Justru Pak Jokowi dia hanya dapat suara 2,2 sekian persen, 25, sekian, 25 sekian persen. Oh, 25 sekian persen. Prabowo dapat 75, sekian persen. Ya, artinya kan jauh sekali Jauh sekali. Padahal Golkar kita tahu punya mesin partai yang luar biasa di NTB ini. Jadi ini catatan kita bahwa Pilpres itu tidak selalu ya, bahkan seringkali berbeda hasilnya dengan pemilu legislatif. Ya. Nah, kalau kita bicara partai politik pengusung begitu, kekuatan partai politik pengusung dan infrastruktur pendukung-pendukung lainnya. Kita bicara Golkar. Golkar di sini kan ada sejumlah ormas juga yang afiliasinya ke Golkar begitu. Misalnya kita tahu ada Yatopa begitu, meski memang Yatopa sempat kecewa juga begitu dengan tersingkirnya Sohaili begitu di Musda begitu. Dan juga Golkar punya beberapa kepala daerah. Nah, ada Wakil Bupati Lombok Barat, terus Bupati Bima, Wali Kota Mataram begitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Dokter sendiri ini, sejauh mana Golkar ini akan bisa menggunakan infrastruktur atau kekuatan politik yang dimiliki ini untuk kemenangannya begitu di Pilpres mendatang ini? Ya tentu dengan adanya tokoh-tokoh ya dari Partai Golkar yang menjabat di pemerintahan ini, saya kira faktor yang urgen juga ya, faktor yang sangat penting untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tetapi lagi-lagi ya ini butuh kerja ekstra. Karena bagaimanapun suasana Pilpres itu berbeda dengan pemilu legislatif. Cuman kan ini tambahan yang luar biasa lah ketika ada tokoh-tokoh Golkar yang masih berkuasa. Ini kan mempermudah mereka untuk menjalankan misi partai begitu ya, untuk mendulang suara. Bagaimanapun kekuasaan ini kan semua bisa diatur begitu. Betul. Ketika tokoh Golkar menjadi wali kota, kemudian menjadi bupati. Saya kira ini peluang besar lah untuk mendongkrak suara Golkar di Pilpres. Oke.